para ikhwan, para akhwat, bapak-bapak, ibu-ibu, umat baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wabil khusus ingkang kawula hormati segenap pengurus kajian Ahad pagi Masjid Al-Walidain Komplek Pondok Pesantren Al-Jawi Al-Ilmi. Lan ingkang kawula hormati mas-mas Satgas ingkang luar biasa. Nggih. Dugi paling awal nggih. Mengke kukut paling akhir. Nggih. Mugi-mugi sedaya mawon ingkang ikut serta untuk menyebarkan syiar agama Allah, mugi-mugi sedaya dipun maghfirah kalian Allah Subhanahu wa taala. Mugi-mugi sedaya ingkang hadir dipun barokahi Allah Subhanahu wa taala. Allahumma amin. Para hadirin hadirat ingkang dimuliakan Allah, alhamdulillah kesempatan enjing ingkang luar biasa niki Allah Subhanahu wa taala paringi kula lan panjenengan sedaya nikmat ingkang luar biasa. Nikmat iman, nikmat Islam, wabil khusus Allah Subhanahu wa taala takdir kula lan panjenengan mangkempal manunggal wonten majelis ilmu ingkang insyaallah dipun barokahi Allah Subhanahu wa taala. Selawat lan salam monggo sareng-sareng kita sedaya hadiahkan dateng tiyang ingkang kula lan panjenengan sedaya ajeng-ajeng syafaatipun mengki yaumil qiyamah nggih niku nabiyuna Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mugi-mugi sedaya ingkang hadir, ibu-ibu, bapak-bapak dipun syafaati kalian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengki ing yaumil qiyamah. Allahumma amin. Para hadirin hadirat ingkang dimuliakan Allah, sakderenge kula nyuwun pangapunten bapak-bapak ibu-ibu. Niki kula tesih enom nggih. Biasane kula niki nek ngaji teng ngandhap. Niki keadaan Ahad pagi niki memang kursi nggih. Niki kula nyuwun pangapunten nggih, lenggah ten mriki. Nggih mugi-mugi mboten ngurangi raos hormat lan takzim pun kula dhateng panjenengan sedaya. Para hadirin hadirat ingkang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam niki mengabarkan kepada kita semua tentang proses Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita wujud di alam dunia. Maka wonten setunggal hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menceritakan proses manusia diciptakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Maka fase pertama kali manusia ini diciptakan oleh Allah itu berada di alam rahim ibunya. Tetapi walaupun manusia ini pertama kali Allah takdirkan untuk berproses di rahim ibunya, tetapi Allah tidak kemudian meninggalkan begitu saja tanpa memberikan perhatian khusus. Maka dalam satu hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menceritakan itu, kemudian beliau mengatakan Allah Subhanahu Wa Taala mengirimkan malaikat kepada calon manusia ini tadi. Maka kemudian Allah Subhanahu wa taala menetapkan 4 perkara. Terus ketika kita dulu berada di dalam rahim ibu, Allah Subhanahu wa taala sampun tetapkan 4 perkara. Yang pertama, Allah Subhanahu wa taala bikat birizkihi. Allah Subhanahu wa taala sudah mentakdirkan
jatah rizki kula lan panjenengan sedaya. Niku satu. Yang kedua, Allah Subhanahu wa taala menetapkan ajalnya. Kapan orang ini akan mengakhiri hidupnya di dunia. Niki sampun dipun takdir kalian Allah. Yang ketiga, wa amalihi. Apa saja yang nanti akan dikerjakan oleh manusia itu, ini sudah ditetapkan oleh Allah. Kemudian yang keempat, yang terakhir, wasaqiyun au sa'id. Wasyaqiyun au sa'id, orang ini sudah ditakdirkan oleh Allah apakah nanti manusia ini ketika hidup di dunia, menjalani kehidupan di dunia, akan menjadi orang yang penuh dengan kebahagiaan, atau orang ini akan hidup dalam kesengsaraan. Dan nanti di akhirat apakah kebahagiaan yang akan dia dapatkan atau kesengsaraan yang dia dapatkan. Nah, maka Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, saya ingin membahas satu perkara dari 4 perkara yang tadi sudah saya sampaikan lewat hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka ngeten Bapak Ibu yang dimuliakan Allah. Ketika kita ini berbicara tentang babakan rezeki, ketika kita membahas tentang perkara rezeki, maka kita perlu melihat kepada 2 tokoh yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan dalam Al-Qur'an. Tetapi Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, 2 tokoh ini berbeda. Yang satu tokoh yang bisa kita ambil iktibar, yang bisa kita ambil satu pelajaran bahwasannya orang ini karena sikapnya yang buruk akan Allah berikan kesengsaraan nanti di akhirat. Tokoh yang kedua juga bisa kita ambil iktibar. Kita ambil pelajaran bahwa dengan sikap beliau di dunia yang membiasakan untuk mengamalkan apa yang Allah ridhoi dan Allah cintai, maka yang kedua ini akan Allah berikan kebahagiaan nanti di akhirat. Oke. Maka kemudian yang pertama, tokoh yang pertama yang bisa kita ambil iktibar atau pelajaran dalam perkara rezeki, niku yang biasa kita kenal dengan Qarun. Jenengan ngertos Qarun, Pak? Ngertos nggih? Pernah ketemu nggih? Dereng. Nggih. Qarun niku, Pak, itu salah satu orang yang kemudian disebutkan Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an, yang bisa menjadi pelajaran untuk kita khususnya dalam bab rezeki. Maka disebutkan dalam sejarah yang namanya Qarun itu salah satu manusia yang Allah berikan kelapangan rezeki. Nggih. Terus ketika bisnis niku bisnisnya lancar, Pak. Pertanian sukses. Apa yang kemudian dia lakukan untuk mencari rezeki niku sukses doyo. Sampai kemudian hartanya terkumpul, sampai kemudian dinobatkan sebagai salah satu, bahkan satu-satunya orang yang terkaya pada saat itu. Monggo kita bayangkan, tiang nek sugih niku kan biasanya gadah brankas niku. Brankas niku gemboke kuncine mawon niku digotong tiang kathah niku kabotan. Kuncine gembok. Niku luar biasa. Maka luar biasa. Kemudian banyak orang-orang pada saat itu terobsesi dengan Qarun. Wah, wong kok sugih niki, masya Allah, masya Allah.
Akhirnya banyak orang yang terobsesi dengan beliau. Tetapi Allah kemudian tampakkan bahwasanya pada saat itu walaupun Qarun ini Allah berikan kelapangan rezeki yang luar biasa, tetapi Qarun kemudian mengatakan innama utituhu ala ilmin indi. Maka Qarun mengatakan, aku ini mendapatkan harta yang banyak. Ini karena ya ancane aku ki pinter. Jadi ya wajar. Aku ki sugih, ini ki wajar. Karena apa? Karena aku ini pinter golek rezeki. Maka kemudian pada saat itu Allah Subhanahu wa taala ingin kemudian menampakkan kepada orang-orang di sekitar dan orang-orang setelah Qarun bahwasanya dengan rezeki yang dipunyai oleh Qarun tetapi dia ini memiliki sifat sombong. Akhirnya apa? Allah Subhanahu wa taala tampakkan dalam ayat yang kemudian Allah mengatakan fa khasafna bihi wa bidarihil ardh. Allah Subhanahu wa taala katakan karena sifat sombong yang ada di diri Qarun, Allah Subhanahu wa taala azab dia dengan cara apa? Allah tenggelamkan Qarun dan seluruh harta yang dia punya. Maka bumi niki yang berada di sekitar Qarun, Pak, niki terbuka semua. Akhirnya apa? Qarun tenggelam, terbenam di dalam bumi sekaligus harta-hartanya. Maka kemudian biasanya nek tiang niku duduk lemah, wonten harta, wonten emas niku biasane diaren napa? Harta karun. Niku otak-atik gathuk nggih mboten napa-napa. Baik. Niku yang pertama, orang yang Allah berikan rezeki kemudian merasa dirinya ini memiliki hak atas segala sesuatu yang dia inginkan. Akhirnya apa? Ada sifat sombong di dalam hati. Kemudian yang kedua, Allah Subhanahu wa taala memberikan gambaran kepada kita lewat Nabiullah Sulaiman alaihi salatu wassalam. Nabi Sulaiman itu Bapak Ibu yang dimuliakan Allah luar biasa. Allah gambarkan ngeten. Pada saat itu tidak ada raja yang menguasai bumi kecuali Nabiullah Sulaiman. Seluruh makhluk yang ada di muka bumi ini tunduk kepada Nabiullah Sulaiman. Seluruh harta ini seakan-akan milik Nabiullah Sulaiman karena saking luar biasanya kerajaan beliau pada saat itu. Maka kemudian Nabiullah Sulaiman alaihi salatu wassalam ingat bahwasanya ini adalah takdir Allah Subhanahu wa taala. Maka kemudian beliau mengatakan, "Hadza min fadli rabbi liyabluwani aashkuru am akfur." Nabiullah Sulaiman alaihi salatu wassalam tahu bahwasanya harta yang selama ini beliau punya, harta yang selama ini beliau dapatkan, kemuliaan-kemuliaan yang beliau dapatkan ini tidaklah jauh kecuali atas izin dari Allah, atas karunia dari Allah. Maka kemudian apa? Nabiullah Sulaiman alaihi salatu wassalam karena sifatnya beliau yang ingat bahwasanya ini adalah rezeki dari Allah. Kemudian beliau tidak menjadi sombong. Hidup beliau dipenuhi dengan rasa syukur. Allah Subhanahu wa taala takdirkan beliau adalah salah satu penduduk surga yang mendapatkan kemuliaan dari Allah di dunia dan nanti di akhirat. Maka Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, lewat gambaran dua tokoh niki wau kita saged mengambil satu poin penting. Bahwa ngeten, Pak. Ketika dalam menyikapi rezeki yang Allah berikan kepada kita, maka sikap yang paling baik yang kita tampakkan adalah kita ini
ingat bahwasanya itu berasal dari Allah, kemudian kita ikuti dengan rasa syukur kepada Allah. Karena ketika kita kembali kepada hadis yang tadi saya bahas di awal, bahwasanya memang Allah ini sudah takdir rezeki untuk kita. Bukan ketika kita lahir, ngapunten. Sejak dulu kita wujud di rahim ibu kita, niki sampun ditakdir kalian Allah. Nah, maka niku, ketika kita ini kemudian ingin mensikapi rezeki yang datang kepada kita dengan sebaik-baiknya sikap, maka kita bercermin atau kita melihat kepada Nabiullah Sulaiman alaihi salatu wassalam, bahwa beliau sadar, dan kita hendaknya juga harus sadar, hadza min fadli rabbi liyabluwani aashkuru am akfur. Ya Allah, memang rezeki yang saya punya ini sebanyak apapun itu dari jenengan ya Allah. Dan Nabiullah Sulaiman juga kemudian memberikan kita gambaran, rezeki itu ngapunten, bukan untuk kemudian kita nikmati begitu saja mboten. Nabiullah Sulaiman menyinggung bahwa rezeki itu liyabluwani aashkuru am akfur. Bahwasanya Allah memberikan ini kepada saya untuk menguji, entah saya ini menjadi orang yang syukur atau saya ini menjadi orang yang kufur. Maka Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, nggih, jazakumullah khairan. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, syukur niki penting. Syukur yang kemudian kita dapatkan pelajarannya dari Nabiullah Sulaiman alaihi salatu wassalam niki penting. Karena syukur niki Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, dengan syukur kita akan mengikat nikmat-nikmat yang sudah ada. Syukur ini akan mengikat nikmat-nikmat yang sudah ada. Dados jenengan sakniki sehat alhamdulillah. Jenengan syukur insyaallah Allah Subhanahu wa taala akan sehatkan terus. Alhamdulillah jenengan sugih. Pertanian alhamdulillah lancar. Bisnis lancar alhamdulillah. Kok jenengan syukur? Lah niki luar biasa. Tanda bahwasanya kekayaan atau lancarnya dalam bisnis itu akan terus Allah berikan kepada jenengan. Karena apa? Yang pertama, syukur itu akan mengikat nikmat yang selama ini sudah ada. Yang kedua, syukur niki menjadi pemancing atau menjadi pancingan nikmat yang belum ada. Terus jenengan sakniki alhamdulillah nggih sehat. Alhamdulillah rezeki lumayan lancar. Kemudian kok jenengan ningali tanggane jenengan. Wong nek duwe mobil ya ngibadah penak. Nggih. Enek kajian ning Masjid Agung Karanganyar iso nggawa tangga akeh. Bisa digunakan untuk beramal taat. Nah, ketika jenengan mensyukuri nikmat yang sudah ada, maka syukur ini akan menjadi pancingan nikmat yang belum ada. Maka ini luar biasa. Allah sangat gampang, Bu, ketika jenengan syukur dengan nikmat yang selama ini sudah ada. Kemudian jenengan ngangen-ngangen mobil. Jenengan pengen mobil. Allah akan berikan itu. Lewat nopo? Lewat wasilah syukur yang selama ini jenengan istiqomahkan ada di dalam hati. Maka Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, syukur niki penting sangat. Karena tanpa syukur, nikmat yang selama ini kita dapatkan, seberapa banyak itu, seberapa megah itu, ini tidak ada harganya di hadapan Allah. Maka syukur niki penting. Nah, kemudian syukur niki pripun?
Syukur niki pripun? Syukur niki mangan-mangan Mas. Nggih, syukur niku mangan-mangan. Nggih. Jenengan syukuran ngundang tanggane mangan-mangan. Nggih. Nggih niku termasuk syukur. Nggih mboten napa-napa. Tetapi ulama niku ngeten. Ketika menggambarkan tentang syukur, Pak. Ulama niku ngeten. Salah satu bentuk syukur terbaik itu napa? Ulama mengatakan salah satu syukur terbaik itu adalah sorfun ni'ami li ta'atillah. Kita menggunakan nikmat-nikmat yang kita dapatkan dari Allah untuk wasilah ketaatan kepada Allah. Salah satu bentuk syukur terbaik adalah kita menggunakan nikmat yang kita dapatkan dari Allah untuk ketaatan kepada Allah. Dan itu salah satu bentuk syukur terbaik. Jenengan musim panen, alhamdulillah regane bagus. Kemudian jenengan pengen syukuran. Jenengan ngundang tanggane mangan-mangan niku alhamdulillah. Kemudian jenengan kok kemutan, ndek ingin yang kajian ini bentuk syukur terbaik menggunakan nikmat itu untuk ketaatan kepada Allah. Jenengan infak sedekah. Niku salah satu bentuk ketaatan terbaik. Jenengan bungah ki wong tuwa. Ngapunten. Niku salah satu bentuk syukur terbaik. Jenengan kok ternyata gadah bapak lan ibu tesih gesang. Ya pisan-pisan diajak jalan-jalan. Nang Jogja, Semarang. Bungah ke orang tua karena salah satu ketaatan terbaik ini kok napa? Birrul walidain. Kita berbakti kepada orang tua. Dan itu salah satu bentuk syukur terbaik. Maka Masya Allah, ketika ada orang yang kemudian Allah berikan rezeki, entah itu banyak, entah itu sedikit, kemudian dia selalu bersyukur. Dia selalu mengusahakan dirinya ini untuk bersyukur. Maka Allah Subhanahu wa taala akan memberikan tambahan. Entah itu tambahan jumlah rezeki atau tambahan kebarokahan dalam rezeki itu sendiri. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, syukur niku disifati kalian para ulama itu adalah salah satu amalan yang bisa menjadikan orang itu wali daripada wali-walinya Allah. Jenengan pernah ngertos nggih, tiyang niku disifati wali. Wali niku maksudnya apa? Orang yang memang memiliki derajat yang dekat dengan Allah. Dan niku ulama mengatakan bahwasanya ketika orang itu mengistiqomahkan apapun yang dia saat ini dapatkan, dia bersyukur. Apapun yang selama ini dia jalani, kemudian dia bersyukur. Orang ini akan gampang dekat dengan Allah. Karena pada dasarnya orang yang selalu syukur niku dia selalu ingat bahwasanya apa yang selama ini saya dapatkan ini adalah dari Allah. Itu semuanya dari Allah. Maka tauhidnya itu betul-betul ada. Imannya di dalam hati itu betul-betul ada. Ngapunten nggih. Tiang niku sakniki biasane karena memang sifat manusiawi dari manusia dan ditambah dengan godaan syaitan. Ketika tiang niku mendapatkan khususnya babakan rezeki. Rezeki ini kathah dadi wong sugih, pangkate dhuwur. Niku ngapunten. Biasanya godaan-godaan duniawi itu semakin bertambah, akhirnya napa? Semakin mendekati kepada sifat-sifat korun niku wau. Aku ki sugih ya memang ancen aku ki pinter. Nggih. Bisnisku akeh niki memang ya karena aku ki pinter bisnis. Nggih. Maka niki luar biasa. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, niki perlu kita semuanya hati-hati. Karena memang itu tadi. Sifat manusia itu ya seperti itu. Dia semakin hari akan semakin lupa bahwasanya kedudukan dia ini sebetulnya hanya sebagai hamba di hadapan Allah. Yang tanpa Allah dia ini tidak akan menjadi apa-apa. Maka Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala niki
perlu untuk kemudian kita latih. Syukur niku mboten kok ujug-ujug syukur niku mboten, Pak. Nggih. Syukur niku perlu dilatih. Syukur niku perlu dilatih. Kita mendapatkan apa sedikit kita bersyukur. Nggih. Karena ketika kita mampu bersyukur kepada Allah atas perkara kecil yang Allah berikan kepada kita, maka kita akan gampang sekali untuk bersyukur kepada Allah ketika kita mendapatkan sesuatu yang besar dari Allah. Dan ini luar biasa, salah satu bentuk syukur itu tadi, kita mengarahkan nikmat yang Allah berikan untuk ketaatan kepada Allah. Kados jenengan ngeten niki. Jenengan istiqomah ngaji, hadir wonten majelis, nah niki kan salah satu bentuk ketaatan. Padahal nek misalkan kita niki menuruti hawa nafsu, enjing-enjing ba'da subuh jam 6 niki kan waktu paling penak ngeteh nggih, Pak. Neng omah nggih, delok TV, ngeteh, gorengan. Nah, niki penake nggih ngeti niku. Tapi luar biasa jenengan kok saged hadir wonten majelis. Lah niki kita berhusnudzon kepada Allah Subhanahu wa taala, jenengan niki ahlul khair wa ahlul jannah. Insyaallah Allah Subhanahu wa taala niki takdir jenengan sedaya sebagai ahli kebaikan dan ahli surga. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Syukur niki luar biasa, Pak. Perkara yang kecil tetapi sebetulnya perkara niku berat. Perkara sebetulnya rameh. Nek misalkan kita niki ngangen-ngangen kalimat syukur. Syukur niku kan ten pundi-pundi diulang-ulang. Ya memang ancen awak dhewe niki sebagai hamba kedah syukur kepada Allah. Nah niki biasane ngoten niku. Memang kelalaian kita nih ngeten. Ketika kita ini mendapatkan informasi tentang kebaikan dan itu selalu diulang-ulang, maka kita ini akan menganggap sesuatu itu biasa. Sama seperti dengan takwa. Takwa niku kan bapak-bapak ben Jumat niku kan mesti disinggung tentang takwa ya Pak. Khotib niku mesti ngeten. Saya wasiatkan kepada saya dan para jamaah semuanya untuk bertakwa kepada Allah. Dan niki godaan setan ngeten. Ketika kita ini dihadapkan dengan kebaikan, kemudian diulang-ulang terus, dengan kelalaian kita, maka kita akan menganggap ini itu sesuatu yang biasa. Kadang-kadang ditulis ning status WA, ampun sampai ini kutok. Tidak untuk kemudian diamalkan. Nah, sama seperti syukur. Walaupun syukur ini kita di kajian-kajian niku disinggung tentang syukur. Tan pundi-pundi disinggung tentang syukur. Niki bukan untuk kemudian kita ingat saja dan kita jadikan bahwasanya itu untuk kita ingat tok mboten, tetapi untuk kita amalkan. Karena pancen, Pak, syukur niku sesuatu yang sangat penting sangat. Karena dengan syukur ini akan memperjelas hamba ini betul-betul hambanya Allah atau pura-pura menjadi hambanya Allah. Niku simpel dengan syukur. Maka Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, monggo sarang-sarang kita ini membiasakan. Membiasakan hati kita ini untuk syukur. Karena pada dasarnya ngeten, Pak. Apapun yang kemudian kita dapati di dunia ini, tidak semuanya seperti dengan apa yang kita inginkan. Kita kan ngeten nggih, Bu. Kita pengen hidupnya kita ini lurus,
Dan bahwasanya kita juga harus selalu yakin bahwasanya nikmat yang selama ini panjenengan sedaya miliki itu sebetulnya diidam-idamkan orang lain. Nikmat yang selama ini panjenengan miliki itu sebenarnya diidam-idamkan orang lain. Maka di situ kita perlu bersyukur. Entah itu, ini umum maksudnya, entah itu perkara rezeki, entah ini perkara kesehatan, keharmonisan keluarga. Kadang-kadang kita ini mboten sadar, Pak. Kadang-kadang kita ini mboten sadar. Alhamdulillah Allah Subhanahu wa taala berikan kita kesehatan yang panjang. Allah takdirkan tonggone jenengan gampang gerah. Dan niku kadang-kadang ngeten, tonggone jenengan ngomentari jenengan, ya Allah, ya Allah. Tonggo kuwi kok sehat terus, kok penak uripe. Niku diidam-idamkan oleh orang lain. Jenengan alhamdulillah Allah berikan rezeki harmonis dalam berumah tangga. Jenengan kalih garwane harmonis. Kemudian di saat yang sama jenengan tanpa jenengan tahu tonggone jenengan iki konflik terus. Suami istri konflik terus. Kemudian tonggone jenengan iki komentar, ya Allah kok penak kaya tonggoku uripe harmonis terus. Nah niku kadang-kadang kita niki mboten sadar. Maka niki perlu kita husnudzon kepada Allah. Apapun yang selama ini kita dapatkan, apapun yang Allah berikan kepada kita, ini adalah hadiah terbaik yang memang Allah sudah siapkan untuk kita. Kadang-kadang orang niku susah bersyukur karena sering melihat orang yang di atasnya terus. Dalam perkara rezeki, melihat orang yang di atasnya terus. Ya Allah kok pewena uripe wayem rezekine lancar. Ya Allah kok susah uripku iki. Karena melihat orang yang di atasnya terus. Ngapunten. Apakah salah kita ini melihat orang yang di atas kita? Kita lihat ketika kita ini melihat orang yang mungkin rezekinya di atas kita, kita melihat usahanya, semangatnya, niku nggih sah-sah mawon dan itu bisa menjadi motivasi bagi kita. Nah, tapi kebanyakan dari kita niki napa? Melihat bukan usahanya tetapi yang dilihat napa? Hasilnya. Hasilnya yang dilihat, akhirnya apa? Kemudian menjadikan orang ini, ya Allah, kenapa kok saya ini gak diberikan rezeki yang sama dengan tetangga saya, dengan orang itu dan sebagainya. Maka di sini Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, perlu kita ini menata hati. Kita menata hati, semakin yakin kepada Allah Subhanahu wa taala atas apapun yang Allah berikan. Dan dalam perkara rezeki ini memang Allah Subhanahu wa taala perintahkan kita untuk ikhtiar. Khususnya untuk bapak-bapak yang Masya Allah setiap hari pagi-pagi berangkat, kadang-kadang pulang sore, kadang-kadang lembur pulang malam. Untuk kemudian mencukupi keluarga. Memang ikhtiar niki diperintahkan oleh Allah, tetapi ada koridor-koridor yang kita ini harus selalu menjaga. Apa koridor-koridor itu? Jangan sampai kita ini karena terobsesi dengan dunia. Akhirnya apa? Menjadikan seluruh apapun potensi yang ada di dalam diri kita ini hanya untuk tujuan dunia. Akhirnya yang difikirkan apa? Piye carane golek duit akeh, piye carane ngungkuli wong kae, piye carane ngeten lan ngeten. Nah niki luar biasa. Salah satu godaan yang memang setan berikan kepada kita. Maka dalam perkara rezeki niki saya teringat dawuhipun Imam Syafi'i. Imam Syafi'i ini pernah dawuh wonten satu syair. Ketika beliau mengatakan da'il ayyam taf'al ma tasya'u wa tib nafsan idza hakamal qada'u. Biarlah hari-hari ini berlalu dengan seluruh cerita yang dia bawa. Biarlah hari-hari ini berlalu, entah kita mendapatkan suatu kebahagiaan atau kita ini mendapatkan musibah, biarlah dia berlalu. Watib nafsan idza hakamal qada'u. Dan kita ini harus mengusahakan dalam hati ini harus selalu bahagia
atas apa yang Allah sudah takdirkan untuk kita. Terus kebahagiaan atau musibah niku kita harus selalu bahagia. Sampai kemudian beliau melanjutkan syairnya dan beliau mengatakan, warizquka laisa yunqisuhu ta'anni wa laisa yazidu firizqi al-ana. Beliau mengatakan, dan sungguh sikap kita ini ketika kita mempunyai sifat yang tenang, kita ini santai dalam perkara rezeki, maka sungguh sifat tenang ini dan sifat santai kita ini sungguh tidak akan pernah mengurangi rezeki yang Allah sudah takdirkan untuk kita. Walaysa yazidu fir rizqi al-ana. Dan sungguh ketika kita ini menggebu-gebu, kita terlalu terobsesi dengan rezeki, akhirnya menggunakan seluruh waktu kita untuk mencari rezeki. Akhirnya apa? Hilang kesempatan ibadah kepada Allah. Sifat menggebu-gebu kita ini tidak akan pernah menambah rezeki yang memang sudah Allah takdirkan untuk kita. Maka beliau mengatakan ketika kita ini santai, nyambut gawe ya secukupe, ini tidak akan pernah mengurangi jatah yang Allah sudah berikan untuk kita. Dan sifat kita yang terlalu menggebu-gebu, kudu ngungkuli kae, pokoknya kudu sugih. Kemudian kita menggunakan 24 jam untuk memikirkan rezeki di dunia ini tidak akan pernah menambah jatah rezeki yang memang sudah Allah tuliskan untuk kita. Maka Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita kemudian harus belajar dari dawuhipun Imam Syafi'i rahimahullahu taala bahwa ketika kita ini mensikapi rezeki, ya kita biasa-biasa ngeten, Pak. Nyambut damel sak cukupe. Karena ketika kita ini menuruti hawa nafsu niki mboten wonten teke. Ketika kita ini menuruti hawa nafsu, maka kita ini tidak akan pernah mencapai ujungnya. Pengen niki keturutan, pengen meneh. Keturutan pengen meleh. Dan sampai nanti kita menutup usia di dunia, kita tidak akan pernah cukup untuk menuruti hawa nafsu kita. Maka biasa mawon. Kemudian kita harus selalu ingat bahwasanya tujuan utama kita di dunia ini untuk beribadah kepada Allah. Dunia ini sebagai wasilah. Sebagai wasilah untuk kita mendekatkan diri kepada Allah. Bukan tujuan kita hidup di dunia ini untuk meraih kemuliaan di dunia. Kemuliaan di dunia ini kan memang salah satu rezeki dari Allah. Memang sudah Allah tetapkan untuk kita. Maka biasa mawon. Apapun yang Allah berikan kepada kita, entah itu kebahagiaan, entah itu kekayaan, entah itu musibah, atau pas-pasan dalam rezeki, kita serahkan semuanya kepada Allah. Loh, saya ini sampun berusaha semaksimal mungkin, Mas. Saya ini kerja esuk mulih bengi. Kadang-kadang saya golek ceperan lembur. Tapi kenapa kok Allah Subhanahu wa taala ini takdirkan saya ini hidupnya pas-pasan saja? Yaitu tadi kita kembalikan bahwasanya perkara rezeki, babakan rezeki ini ku sampun Allah takdir. Yang perlu kita perjuangkan ini apa? Mengke nasib kita sedaya ketika kita menginjakkan kaki di alam akhirat. Ini yang perlu kemudian kita perjuangkan. Nasib kita di akhirat, nasib kita ketika kita ini bertemu dengan Allah. Apakah kita kemudian menjadi orang yang bahagia di akhirat? Walaupun dulunya sengsara di dunia. Atau kemudian kita menjadi naudzubillah orang yang sengsara di akhirat walaupun bahagia di dunia. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, terakhir tugas kemudian yang perlu kita usahakan di dunia ini adalah kita menjadi hamba yang terbaik di hadapan Allah. Bagaimana kita berusaha, apa yang selama ini kita lakukan ini hanya semata-mata untuk menjadi hamba terbaik di hadapan Allah.
Maka kemudian kita salah satu wasilahnya apa? Kita menjadi hamba yang terbaik bagi manusia di sekitar kita. Kita tampakkan akhlak yang baik. Nggih. Wonten tanggane sing kesusahan kita bantu. Nggih. Ini salah satu wasilah untuk kita menjadi hamba terbaik di hadapan Allah. Nggih. Maka kita tiru Rasulullah SAW. Bagaimana beliau dulu ketika dizalimi oleh orang-orang Quraisy, nggih, difitnah, diadu domba, diboikot oleh orang-orang Quraisy. Beliau tetap menampakkan akhlak yang baik. Nggih. Maka monggo sarang-sarang kita tiru bagaimana akhlak mulia dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Loh Mas, saya ini berusaha untuk menjadi orang terbaik di antara orang-orang di sekitar saya. Saya ini sudah berusaha membantu bagi orang yang kesusahan. Saya ini sudah menahan diri untuk tidak ngerasani orang di sekitar saya. Saya ini sudah berusaha untuk berakhlak baik kepada orang-orang di sekitar saya. Loh saya ini sik panggah dirasani wae. Saya ini sik panggah dielek-elek wae. Saya ini panggah dijelek-jelekkan wae. Ini bagaimana? Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, tugas kita untuk bersikap baik, untuk meraih ridha Allah Subhanahu wa taala itu, ini harus kita luruskan. Apalah arti ketika orang di sekitar kita ini suka dengan kita, cinta dengan kita, tetapi kita tidak mendapatkan cintanya Allah. Maka jenengan istiqomah, akhlak yang baik ini ditunjukkan. Entah orang-orang di sekitar kita ini mau berkomentar apa, mau menunjukkan sikap apa, ketika kita ini berada di atas jalan kebenaran, kita istiqomah di situ tanpa mempedulikan apa komentar orang-orang di sekitar kita. Kemudian terakhir Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, saya teringat salah satu syair yang diucapkan oleh Ibnul Arabi Al-Andalusi. Ketika beliau mengatakan, dan ini sakit menjadi renungan untuk kita semua. Beliau niki mengatakan, Pak, likulli syai'in idza faraqtahu iwadhu wa laysa lillahi in faraqta min iwadhi. Beliau mengatakan, setiap apapun yang selama ini kita dapatkan di dunia, ini pasti akan ada saatnya untuk meninggalkan kita. Apa yang selama ini sudah kita genggam, ini pasti ada waktu untuk kita lepaskan. Apapun yang selama ini datang kepada kita, pasti akan ada saatnya dia ini pergi. Tetapi kita santai saja, karena itu pasti ada gantinya dari Allah. Tetapi ketika kita sudah kehilangan Allah Subhanahu wa taala, maka mustahil kita akan mendapatkan gantinya. Maka dari itu Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, yang terakhir ini bisa menjadi renungan. Bahwa datang dan pergi itu memang sudah biasa. Kita kehilangan ini memang sudah biasa. Tetapi kita harus yakin bahwasanya itu nanti pasti akan gantinya. Selama itu perkara-perkara yang urusan dengan dunia. Tetapi ketika ini sudah berkaitan dengan Allah, ketika kita sudah jauh dari Allah Subhanahu wa taala, ketika kita sudah pergi meninggalkan Allah Subhanahu wa taala, maka mustahil kita akan mendapatkan gantinya Allah. Maka kita ini belajar bahwasanya tugas kita ini ya tadi, kita menjadi hamba yang terbaik di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Maka kembali lagi dawuhipun ulama bahwasanya ketika kita ini ingin kebahagiaan di dunia, yang pertama adalah syukur, yang kedua adalah sabar. Kemudian yang ketiga, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita harus melengkapi syukur dan sabar itu dengan taubat kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita istiqomahkan bertaubat. Kita istiqomahkan istighfar. Karena bagaimanapun model kita di dunia, sejatinya kita ini kan pendosa di hadapan Allah. Kita ini pasti mempunyai kesalahan di hadapan Allah setiap waktunya.
Pun kita nggak usah terlalu meninggikan diri, aku iki wis istiqomah ngibadah, nggak pernah ngelakoni dosa. Nggih. Niki luar biasa. Kita ini hamba yang selalu melakukan dosa dan kesalahan di hadapan Allah. Maka untuk melengkapi resep kebahagiaan yang didawuhkan oleh para ulama, kita melengkapi sabar dan syukur ini dengan taubat kepada Allah. Kita taubati salah dan dosa yang pernah kita lakukan. Entah itu sadar atau tidak sadar, kita taubati. Karena pada dasarnya amal yang selama ini kita kerjakan, amal soleh yang selama ini kita kerjakan, tetapi ketika di saat yang sama kita masih menikmati maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, ini kita tidak akan mendapati nanti di akhir kecuali amal-amal kita ini akan hangus, Pak. Amal-amal ini kita akan hangus. Maka Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pokoknya mengatakan kita ini istiqomah untuk beribadah kepada Allah. Kita selalu bersyukur dengan apa yang Allah berikan kepada kita. Mugi-mugi sedaya pun sedanten niki berakhir kanthi husnul khotimah. Apapun yang selama ini kita jalani nanti akan berakhir husnul khotimah. Maka niki untuk bapak-bapak, ibu-ibu, ikhwan dan akhwat, perlu kita usahakan kalem-kalem untuk meninggalkan maksiat kepada Allah. Walaupun pada dasarnya sifatnya maksiat itu akan memberikan rasa senang. Tetapi walaupun sifatnya maksiat ini menghadirkan rasa senang, tetapi senangnya ini akan hilang, tetapi dosanya akan bertahan. Niku sifatnya maksiat. Memang luar biasa. Maksiat niku memang membawa kepada rasa senang. Maksiat niku pancen penak, Pak. Maksiat niku memang pancen penak. Tetapi rasa enaknya itu akan pergi dan dosa maksiat itu akan tetap bertahan. Maka monggo sarang-sarang kita tinggalkan maksiat apapun itu, sekecil apapun itu. Dan kita tinggalkan itu untuk kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, menuju ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Walaupun pada dasarnya tiang niku nek ngelampahi ketaatan kepada Allah, menjalankan ibadah kepada Allah, niku memang godaan hawa nafsu dan godaan setan. Ketaatan ini akan memberikan kita rasa susah. Taat kepada Allah niku khususnya pada akhir zaman niki susah. Tetapi Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ketahuilah susahnya ketaatan kepada Allah ketika kita usahakan, susahnya ini akan hilang, tetapi pahalanya akan bertahan. Maka Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, apa yang dapat saya sampaikan, mugi-mugi sedaya niki saged istiqomah dalam mengamalkan kebaikan kepada Allah Subhanahu wa taala, dan mugi-mugi dengan wasilah kebaikan yang kita istiqomahkan, kita diberikan ampunan oleh Allah, diberikan kelancaran oleh Allah, dan mugi-mugi sedaya niki mengke mendapatkan syafaat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mengatakan apa yang dapat saya sampaikan, monggo sarang-sarang kita tutup dengan doa kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena salah satu tempat yang mustajab untuk berdoa adalah pertama di masjid, kedua di majelis ilmu. Ya, monggo sarang-sarang kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, mugi-mugi Allah berikan kepada kita semuanya ilmu yang bermanfaat. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad walhamdulillahirabbil alamin. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbala. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiyatan fil jasad wa barakatan wa ziyadatan fil ilmi war rizqi wa taubatan qabla al maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'dal maut
Allahumma hawwin 'alaina fi sakaratil maut wal 'afwa 'indal hisab wan najata minan nar. Allahumma ij'al jam'ana hadha jam'an mubaraka waj'al tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suman marhuma birahmatikal wasi'ati ya arhamar rahimin. Allahumma arhamna warham ummata sayyidina Muhammad. Allahumma barik lana wa barik li ummati sayyidina Muhammad. Allahumma yassir lana umurana wa umura ummati sayyidina Muhammad birahmatikal wasi'ati ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzaban nar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Mengatakan apa yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.